Oke, halo semua, jumpa lagi dengan Skyzone Hobby. Kali ini kita lanjut uji coba terbang lagi RC pesawat tempur Jet SU-35. Sekarang pesawatnya sudah seperti ini karena bagian depannya sudah saya repair lagi, rebuild lagi. Kalau kondisi sebelumnya yaitu RC SU-35 di video sebelumnya yang sudah upload. Video sebelum ini kemarin kita coba sini patah, jadi depannya saya potong sekalian dan saya perbaiki sehingga menjadi seperti ini. Dan kanopinya juga saya rubah ya, yang sebelumnya masang baterai itu kesulitan, sekarang masang baterai jadi lebih mudah. Jadi potongan kanopinya dibuat lebih panjang dari yang sebelumnya, dan perbaikan juga posisi baterai dan pasang lepas baterainya lebih mudah. Untuk bagian ini ke belakang itu masih seperti sebelumnya, tapi untuk rodanya ini saya pendekkan ya dari sebelumnya. Jadi rodanya saya pendekkan dari sebelumnya, agak mepet dengan kit styrofoamnya, Terus untuk roda depannya ini tak pakai roda plastik yang bisa belok, yang 3D print itu yang dijual di online. Dan ini juga uji coba apakah ini aman dipakai untuk jet ini, atau malah patah atau bengkok atau bagaimana ya. Ini namanya uji coba, kita uji coba dulu. Kalau dengan roda depan ini yang bisa belok-belok ini aman, lancar, ya sudah, berarti bisa menggunakan roda ini. Tapi kalau nanti pakai roda ini masih belum sempurna, ya kita cari evaluasi lagi. Dan setelah pesawatnya di repair seperti ini, bagian moncong dan kanopinya jadi lebih runcing dari yang sebelumnya. Ini juga, saya juga masih penasaran apakah pesawat ini bisa terbang dengan stabil, mudah dikendalikan, atau malah jadi tambah nggak karuan ya, malah semakin sulit dikendalikan dan semakin memburuk kondisinya ya. Kalau semakin memburuk ya sudah, berarti fix kit styrofoam ini sudah waktunya pensiun dan harus bangun kit lagi ya, karena mungkin sudah terlalu berat, udah kebanyakan lem tembaknya, lem bakar. Tapi kalau perbaikan ini, improvement di bagian depan ini, malah hari ini kita uji cobanya berhasil, terbang dengan bagus sesuai yang diharapkan, take off lancar, terbang lancar, bisa dikendalikan dengan mudah, dan bisa mendarat dengan lancar juga dengan roda pendaratan yang sudah disetting seperti ini, aman. Ya sudah, berarti ini sudah bisa dikatakan berhasil ya untuk model pesawat tempur Jet SU-35 ini. Kalau bobotnya yang sebelumnya 990 gram pakai sirip itu, kemarin kasih roda jadi 1 kilo 30-an ya. Nah ini sekarang kita timbang lagi sebelum terbang, sekitar 1 kilo 80 gram. Jadi total bobot RTF nya itu 1080 gram. Oke, langsung aja ya kita coba. Nanti sebelum terbang kita coba taxiing dulu, kita coba untuk maju ke depan untuk meluruskan roda depannya ini. Nanti kalau sekiranya trimnya sudah lurus, bisa maju lurus, baru kita coba take off. Dan kita lihat apakah pesawat ini bisa terbang dengan baik atau malah crash lagi dan berakhir tamat di video ini. Oke, simak videonya sampai selesai. Kita persiapan untuk uji coba. Nyalakan remote dulu. Oke, modelnya udah betul, SU-35. Jadi seperti ini ya, kanopinya tak buat seperti ini. Dalamnya nggak usah kasih orang-orangan karena masih uji coba juga, bikin bagus-bagus juga percuma kalau uji cobanya belum berhasil. Nah nanti kalau ternyata model ini berhasil dan bisa terbang dengan baik, ya baru kita sempurnakan, bikin yang rapi-rapi,
kasih orang-orangan. Sementara kanopinya seperti ini dulu. Dan ini sudah mendingan ya daripada kanopi yang sebelumnya. Oke, kita colok baterai dulu. Jadi untuk yang kali ini lokasi baterainya cukup lebar. Terus tempat baterainya ini pakai triplek, pakai strap. Nah, cukup seperti ini dulu. Nanti kalau sudah CG-nya ketemu, CG-nya dirasa sudah CG yang tepat untuk model ini, baru nanti di belakangnya ini saya kasih stopper ya. Kasih stopper dari busa atau pakai bahan ini, sisa bahan foamnya untuk stopper baterai di sini. Juga di depan sini kasih stopper. Jadi baterainya tidak kedorong ke belakang. Sementara kita mengandalkan kekuatan strap dulu. Dan ini strapnya udah kencang, aman. Oke, kita persiapan ya. Hari ini jam setengah 10 pagi. Kondisi anginnya cukup tenang. Mungkin sebentar lagi akan mulai berhembus sepoi-sepoi. Terus untuk kondisi suhunya ini nggak panas karena di bagian matahari itu terhalang awan putih, jadi cukup hangat ya, tidak panas seperti jam-jam 10 biasanya. Kita cari lokasi yang lebih rata untuk take off. Jadi karena roda depannya kecil ya, coba kita di sini aja ya, sekitar sini coba. Oke, sebelum terbang pastikan cek kendali dulu. Agak serong sedikit ya, sini. Cek kendali dulu. Ini naik, turun, kanan, kiri. Dan ini mudah-mudahan pas take off baling-balingnya nggak kena tanah ya, karena cukup pendek. Tapi kalau kena ya wis, kita lihat apakah pesawat ini bisa take off lancar atau gagal take off, atau bisa take off gagal terbang, atau bisa take off lancar terbang sampai lancar mendarat. Kita lihat. Jadi untuk tes terbang aero modeling memang penuh drama. Jadi apalagi uji coba model prototipe seperti ini, bisa terbang atau enggak, apakah pesawat ini tamat di video ini atau malah menjadi konten yang sukses di video ini terbangnya. Oke, kita lihat setelah ini. Jadi untuk take off-nya susah payah, roda depannya terlalu kecil. Tapi ternyata bisa take off ya. Oke, saya cari posisi yang lebih aman. Dan bisa terbang. Susah payah. Dengan roda depan yang kecil, dengan kondisi lapangan seperti ini ternyata, alah ngeri ya. Kayak mau gagal take off saja ini. Pikirku itu mau gagal take off ini pesawat. Akhirnya bisa terbang menggunakan roda.
Ini masih berat belakang, tapi nggak masalah karena kalau kemarin tak majukan malah jadi berat depan. Jadi ini tak rasa ini cukup CG-nya di sini aja, tinggal ditambah stopper baterai di belakang baterai. Oke, kita terbang santai dulu. Gasnya 60%. Oke, jadi kupikir video ini akan menjadi video akhir dari kit jet ini ya. Akan berakhir di jet ini. Ternyata tumben anginnya dari utara. Kayaknya kita nanti landingnya dari selatan ini. Anginnya dari utara ke selatan. Dan saya hanya akan terbang 5 menit saja. Oke, 2 menit lagi kita coba mendarat aja ya. Kita coba mendarat. Oh, sorry. Kita ambil ancang-ancang lagi. Oke. Kurangi gas. Oh, sorry. Oke, dari situ aja lah. Yes. Ngawur itu pendaratannya. Nih. Patah kan? Tuh. Tuh, patah tuh. Patah coy. Patah tuh. Jadi rodanya patah. Pesawatnya bisa terbang. CG-nya sudah pas. Saya kembalikan lagi seperti CG semula. Bisa belok nggak? Oke lah, ini konten kali ini cukup menghibur saya. Jadi tak pikir pesawat ini bakal hancur lagi. Ternyata bisa, CG-nya ketemu lagi dan bisa terbang lagi. Dan masih ada sisa waktu 1 menit ya sebenarnya, tapi karena saya nggak yakin rodanya akan aman, ya udah tak landingkan saja. Padahal landingnya sudah seperti itu karena kondisi lapangannya seperti ini. Jadi kalau kita amati betul-betul lapangannya itu kasar ya, tidak cocok untuk roda berdiameter 3 cm, 3 cm. Jadi roda-roda 3 cm kalau di lapangan seperti ini sebenarnya tidak rekomendasi. Harusnya roda-roda seperti ini dipakai di landasan yang halus ya, landasan apa namanya, beton ya, atau mungkin aspal yang kosong yang nggak dipakai. Oke, cukup puas dengan konten hari ini, cukup puas dengan uji coba kali ini, dan fix pesawat ini tidak jadi pensiun kitnya. Kemungkinan besar pesawat ini akan saya perbaiki bagian rodanya. Nanti kita cari formula roda yang lebih bagus dan lebih kokoh. Tapi kalau seandainya roda yang kokoh itu cukup berat, menambah bobot beratnya, kemungkinan besar malah ini tak copot lagi tanpa menggunakan roda. Kita kembalikan lagi menggunakan sirip. Jadi kalau
dirancang lagi menggunakan roda malah bobotnya semakin besar, ya kita pakai sirip aja. Kita kasih sirip saja untuk pesawat ini. Oke, sekian video kali ini, dan video ini cukup menyenangkan dan cukup membuat saya terhibur ya konten kali ini. Padahal jujur sebelumnya saya sudah underestimate ya, sudah pesimis kalau pesawat ini bisa diterbangkan lagi. Bahkan malah sebelum take off tadi saya sudah mikir gagal take off duluan. Gagal take off di faktor roda, di faktor landing. Kalau sudah gagal take off ya sudah, pasti pesawatnya akan berputar-putar, crash. Gagal take off dan crash. Ternyata take off-nya tersendat-sendat, itu rodanya depan bengkok kan. Ternyata ini udah nggak layak dengan roda. Kemungkinan besar kita ganti sirip seperti video-video sebelumnya, atau nanti carikan roda yang lebih kokoh. Kalau dilihat dari bobot sekarang 1 kilo 80 gram, kemungkinan besar saya lebih memilih meminimalkan resiko dengan mengganti rodanya dengan sayap. Terus mending pakai sayap aja, kalau mau terbang dilempar saja. Kategori jet, pesawat tempur jet kelas berat 1080 gram, tapi dilempar aja. Nah, nanti kalau mau bikin prototipe kedua yang seperti ini, kita bisa menekan bobotnya, jadi bobotnya dikurangi supaya dengan landing gear yang kokoh yang ada shock breakernya itu masih tercover ya secara bobot totalnya. Oke, sekian video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dari awal video sampai selesai, dan terima kasih yang mengikuti channel saya yang baru ini, karena saya juga pilot baru, juga pilot pemula. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Riki pamit. Dadah.